Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Gufta ID. Di video kali ini saya bakal membahas TWS dari brand Eneka, yaitu gaming TWS earphone Aurora. Jadi menarik sekali karena dari segi packagingnya itu ada tulisan gaming TWS earphone. Apakah dia cocok buat gaming atau tidak? Apakah delay atau tidak? Sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan kalau kalian sudah subscribe, kalian jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Nah, di depan saya ini sudah ada earphone gaming TWS dari Eneka, yaitu Aurora. Di bagian packagingnya lumayan simple, cuma ada gambar TWS-nya di sini, dan di bagian pojok kanan bawah itu ada tulisan Low Latency Gaming TWS. Apakah memang ini cocok banget buat main gaming atau tidak? Nanti kita bakal bahas. Langsung aja kita buka dari packagingnya. By the way, packagingnya ini menurut saya pribadi cukup simple, jadi kelihatan lebih minimalis lagi. Langsung aja kita buka dari packagingnya. Ketika saya buka itu sudah disambut dengan earphone TWS yang oh dia terpisah bro. Mendapatkan buku manual, saya lihat dulu. Mendapatkan buku manual, mendapatkan kabel juga. Oh, ini kabelnya dia menggunakan kabel Type-C, yang mana kalau kalian charger pakai Type-C itu kecepatan chargingnya lebih cepat. Dan juga mendapatkan ear tips. Ini ada dua cadangan ear tips, ada ukuran S dan ukuran L, dan biasanya ukuran M itu ada terpasang di TWS-nya. Lumayan lengkap, dan tentu saja kita mendapatkan TWS Eneka Aurora yang menurut saya pribadi ini lumayan besar sih bre. Nanti kita bahas. Oke, dan juga kita mendapatkan docking chargernya. Nih, docking chargernya menurut saya pribadi cukup tebal sih. Dan ini docking chargernya. Oke, itu saja kelengkapan dari packagingnya. Langsung kita bahas semuanya. Pertama-tama kita bakal bahas di bagian TWS-nya dulu. Nah, pertama kali saya lihat TWS-nya ini, itu kelihatan lebih tebal, lebih gemuk, dan lebih besar dibandingkan TWS-TWS pada umumnya. Tetapi apakah TWS yang gemuk dan besar seperti ini punya kelebihan tersendiri? Ini dia kelebihannya. Ketika saya pakai TWS Eneka ini digunakan di bagian kuping saya, yang gemuk dan yang tebal di bagian hasilnya itu menutupi telinga kalian. Jadi suara-suara yang dihasilkan dengan TWS ini lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi, dan suara dari luar itu minim sekali kalian dengar. Nah, itu kelebihan dari kenapa Eneka ini membuat TWS yang lebih besar, lebih gemuk, dan lebih tebal. Karena ternyata itu kelebihan dari TWS Aurora ini. Ini menarik sekali bro. Nah, lanjut kita bahas di bagian depannya. Nah, di bagian depan Eneka TWS Aurora ini, di bagian bawah gagangnya itu ada logo Nemesis, tulisan Nemesis. Nah, di bagian atasnya itu ada logo huruf N. Nah, yang bikin janggal saya itu kenapa Eneka itu tidak menaruh logo gambar Eneka yang pedang seperti itu. Karena kalau kalian taruh logo Eneka di bagian atasnya itu dan menghasilkan lampu berwarna biru dan berwarna oranye, itu pasti lebih sangar lagi dan kelihatan estetik gaming itu keluar banget. Cuman kenapa Eneka menaruh N di sini? Tidak apalah. Nah, di bagian bawahnya lagi itu ada aksen berwarna silver, jadi kelihatan lebih mewah lagi TWS Eneka Aurora ini. Mantap sih. Nah, TWS Eneka Aurora ini walaupun gemuk dan besar, ketika saya pakai itu ringan banget bro. Jadi ketika saya pakai seperti ini itu ringan banget, dan ternyata ketika saya timbang itu berat dari satunya ini cuma 5,1 gram saja. Jadi kalau kalian total 2 TWS ini itu totalnya adalah 10,2 gram saja. Jadi kesimpulannya adalah gemuk itu bukan berarti jelek. Jadi gemuk itu pasti mempunyai kelebihan sendiri. Jadi kalau kalian gemuk,
jangan putus asa. Sekarang kita bahas di bagian docking chargernya. Ketika saya lihat, lagi-lagi dia gemuk, dia besar, dan juga dia tebal. Nah, di bagian atasnya itu ada tulisan Nemesis, bukan logo Nemesis, tapi tulisan Nemesis yang cukup kecil, jadi kelihatan lebih minimalis lagi. Nah, di bagian depannya itu ada lampu indikator, ada 4 lampu, jadi satu lampunya ini dia 25%. Jadi kalau satu 25%, kalau 2 lampu dia 50%, kalau 3 lampu dia 75%, dan 4 lampu ini nyala itu dia full 100%. Jadi kalau kalian jangan bingung tuh ini tinggal berapa persen, dia kalian tinggal lihat lampunya aja, dia perkelipatan 25%. Nah, di bagian kanannya itu ada tempat chargernya. Yang saya bilang tadi dia memakai USB Type-C, yang mana kalau kalian charger atau menggunakan paket kabel Type-C itu kecepatannya 2 kali lebih cepat dibandingkan pakai kabel biasa. Itu bagian docking chargernya. Dan ketika saya pakai di bagian headsetnya, saya masukin seperti ini, entah kenapa itu kayak kebalik. Jadi bagian R itu seharusnya di bagian kanan, tapi di bagian kanan itu seharusnya di bagian kiri. Kenapa L dan R nya terbalik? Tapi mungkin TWS, semua TWS seperti itu kali ya, tapi tidak masalah sih. Tapi kalian jangan bingung, karena di bagian TWS nya itu, di bagian belakangnya itu ada tulisan ada L dan juga ada R. Jadi kan bingung yang mana kanan yang mana kiri, karena itu tulisan besar sekali. Ada tulisan R dan ada tulisan L. Nah, Aneka Aurora TWS ini ada 2 mode, ada mode gaming dan ada mode musik. Bang, bagaimana bang cara mengaktifin mode gamingnya? Dan apa perbedaan mode gaming dan mode musiknya bang? Nah, jika lampu berwarna biru, berarti Aneka Aurora ini sedang berada di mode musik dengan detensi 65 millisecond. Nah, jika kita ingin mengubah mode gaming, kita cukup menyentuh huruf N-nya sebanyak 3 kali. Dengan warna lampunya akan berubah menjadi warna oranye dengan detensi lebih cepat, yakni 40 millisecond. Bang, 65 millisecond dan 40 millisecond bedanya apa bang? Nah, karena memang TWS itu memakai Bluetooth, tidak memakai kabel, jadi millisecondnya itu pasti ada delaynya. Cuman delaynya itu bisa kalian atur atau minimalisir. Yang musik tadi dia mencapai 65 millisecond, kalau gaming itu cuma 40 millisecond. Nah, jadi kalau kalian pakai mode gaming 40 millisecond, yang berarti kesimpulannya adalah delaynya itu pasti minimalisir, tergantung kalian lagi. Dengan rasa delaynya itu apakah kalian bisa membawanya lebih nyaman lagi atau tidak. Nah, sekarang kita bahas di bagian baterainya. Apakah TWS Aneka Aurora ini yang berbentuk tebal, gemuk, dan besar ini berkapasitas yang setara dengan fisiknya? Baterai dari TWS Aurora ini berkapasitas 50 mAh di masing-masing earphone-nya, yang setelah kami tes bertahan sekitar 4 jam untuk pemakaian nonstop. Wow, baterainya lumayan banyak sih bro. Sedangkan di bagian baterai docking charger case TWS Aurora ini sebesar 1000 mAh. Mungkin ini adalah alasan mengapa Aneka Nemesis memberikan bentuk docking yang tebal, yang besar, dan gendut seperti ini. Jadi jangan kalian bully lagi ya. Karena memang Aneka TWS ini walaupun dia gemuk, besar, tebal, dia mempunyai kelebihan masing-masing. Yang pertama, yang baterainya menurut saya pribadi lumayan besar dayanya bro. Pasti kalian penasaran bagaimana performa yang dihasilkan dengan Aneka Aurora ini. Menurut saya pribadi ketika saya dengar musik, itu suara treble-nya, suara bass-nya, suara stereonya itu enak banget didengar. Suara bass-nya juga tidak terlalu nendang banget, jadi pas di telinga tidak terlalu jedak-jeduk seperti itu, karena ini enak banget didengar. Dan kalau misalkan dengarkan musik, itu menurut saya pribadi tidak delay karena dengarkan musik ya. Tapi kalau kita nulis chat itu ada suara ketikan di keyboard, itu kelihatan delaynya banget sih bro. Karena emang ada delaynya ketika kita dengar kalau kalian ngetik pesan di WhatsApp, kalian pakai ini, itu pasti kelihatan banget atau kedengaran banget delaynya. Tapi kalau dengarkan musik biasa itu tidak delay. Nah, sekarang kita lanjut ke mode gamingnya. Nah, ketika saya pakai Aneka Aurora ini buat mode gaming dan TWS-nya ini saya ubah ke mode gaming, itu masih ada kedengaran delaynya bro. Jadi memang karena namanya juga TWS pasti ada delaynya. Cuman kalau menurut saya pribadi rasa delaynya masih kedengaran delay banget sih kalau saya pribadi. Walaupun
di spesifikasinya itu ke 40 millisecond. Tapi tergantung dari kalian, karena ada juga teman saya atau rekan saya memakai itu katanya nggak delay. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian menurut kalian itu tidak delay dan bisa mengatasi delay tersebut, ya tak masalah. Tapi kalau menurut saya pribadi masih ada delaynya. Tapi kalau dari segi suara tembakan dari kiri dan kanan, suara bom dari lantai 2, lantai 3, suara step juga kedengaran jelas dan enak banget didengar kalau dari segi suara. Tapi kalau segi dari delay atau tidak delay, pasti delay kalau semua TWS. Cuma tergantung dari pemiliknya sendiri. Apakah delaynya itu bisa kalian atasi atau tidak, tergantung dari pemiliknya sendiri. Ya kalau menurut saya pribadi, delaynya masih ada, tapi kalau dari segi suaranya oke sih masih. Nah sekarang kita tes dan kita ubah pakai mode gaming. Ketika saya main game FPS, tentunya game PUBG. Ketika menggunakan TWS Aurora ini, dari segi suaranya, suara yang dihasilkan tuh enak banget, tidak terlalu cempreng, jadi ada suara bassnya tuh pas banget, tidak juga terlalu jedak-jeduk, jadi kalau ada bom tuh kita nggak terlalu kaget. Dan suara step dari kiri, kanan, atas, lantai 2, lantai 3 itu kedengaran banget kalian kalau main game PUBG atau main game FPS. Nah kalau dari segi delaynya bang, delay atau enggak? Ya jawabannya pasti delay, namanya juga TWS. Cuman delaynya ini cuman 40 millisecond, tergantung dari penggunanya. Kalau saya pribadi sih memang delay, cuma tidak terlalu delay, kalian bisa atasi. Tergantung dari pemiliknya lagi, kalau menurut kalian bisa atasi kedelayannya dan menurut kalian tidak delay sama sekali, ya kalian mungkin cocok dengan TWS yang 40 millisecond seperti ini. Tapi kalau kalian juga terasa terganggu menggunakan game, delaynya ini terganggu banget, ya tergantung dari penggunanya sendiri sih. Tapi kalau saya pribadi memang delay, cuman saya masih bisa atasin, tergantung kalian sih. Nah kesimpulannya adalah kalau kalian mau cari TWS di range harga 300 ribuan, NEK ini bisa jadi salah satu pilihan kalian, karena yang pertama punya banyak banget kelebihan. Yang pertama baterainya yang tahan banyak karena memang bobotnya juga besar. Terus yang kedua TWS-nya sendiri itu mempunyai housing yang cukup besar, jadi menutupi telinga kalian, jadi suara dari luar itu tidak masuk ke telinga kalian, jadi kalian fokus buat mendengarkan musik dan mendengarkan game. Ini rekomendasi banget sih. Nah jadi kalian suka yang mana? Suka yang pakai kabel atau suka yang TWS seperti ini? Komen di bawah ini kalian suka yang mana. Nah kalau kalian mau beli TWS Aurora ini, link pembeliannya bakal saya taruh di deskripsi. Mungkin itu saja review dari Guftid. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada masukan dan kritikan, tolong ditulis kolom komentar. Saya Gufran Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.